Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, kali ini kita akan membahas tentang eh, kenapa terjadi perbedaan Idul Adha. Pertama ada pertanyaan, yaitu kenapa terjadinya perbedaan Idul Adha. Terjadinya perbedaan itu karena permasalahan sebuah metode. Ada metode dalam memahami hadis itu, ada yang secara tekstual, kemudian ada yang secara tekstual, kontekstual, dan psikologi hadis. Nah, dalam memahami hadis dari Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inna gumma alaikum fa akmilu sa'bana salasin. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, dan berbukalah kamu dengan melihat bulan, dan jika pandanganmu terhalang, maka genapkanlah bulan Sa'ban 30 hari. Nah, bagi Muhammadiyah, hadis ini mempunyai ilat. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis lain, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nasubu as-sahru hakaza wa hakaza. Kata Nabi, kami ini adalah umat yang ummi, tidak pandai tulis baca. Sesungguhnya bilang bulan itu ada yang 29, ada yang 30. Nah, hadis dari Ibnu Abbas tadi, genapkanlah bilang bulan, bilang Sa'ban 30 hari. Dari Ibnu Umar dikatakan faqdurulahu, maka perhitungkanlah. Juga dalam hisab ini kita dapat memperhitungkan perputaran matahari dan bulan itu. Karena dalam surat Ar-Rahman ayat 5 itu Allah katakan as-samsu wal qamaru bihusban. Matahari itu berputar dan bulan itu sesuai perhitungannya yang dapat diputar, yang dapat dihitung. Juga dalam surat Yunus Allah katakan, sungguhnya Allah itu menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya sesuai manzilah tempatnya agar perputarannya itu dapat dihitung. Makanya Muhammadiyah memakai metode hisab, berapapun bulan itu terlihat 0,1 derajat saja, besoknya adalah bulan baru. Namun pemerintah memakai metode ru'yah. Nah, ru'yah ini ada dengan disebut dengan ru'yah murni, itu seperti Arab Saudi. Arab Saudi itu dia memakai ru'yah murni. Artinya, jika ada satu orang saja yang melihat hilal, kemudian dia bersumpah di depan hakim, maka besoknya adalah bulan baru. Namun di Indonesia ada sebut dengan ru'yah yang dibatasi hisab, yaitu sesuai dengan persatuan yang disebut dengan MABIM, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu membagi batasannya itu 3 derajat. Jika hilal telah terlihat dengan batasan 3 derajat, maka besoknya adalah bulan baru. Maka di sanalah terletak perbedaan antara kenapa terjadinya perbedaan Idul Adha. Yang hari ini ada yang merayakan Idul Adha itu tanggal
28 hari Rabu, kemudian ada yang tanggal 29 hari Kamis Juni. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah puasa Arafah itu harus mengikut jamaah haji itu wukuf? Nah, dalam hadis Nabi dikatakan, Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah. Nabi tidak mengatakan as-saumu al-wukuf, berpuasa ketika wukuf. Tapi Nabi mengatakan as-saumu yaumi Arafah, berpuasalah pada hari Arafah. Nah, jadi tidak menentukan jamaah haji wukuf di Arafah itu, namun ditentukan oleh hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Nah, kalau kita lihat perbedaan waktu di Arab dan Indonesia itu 4 jam. Jika seandainya Arab Saudi itu wukuf, yaitu di Arab Saudi itu jam 12 siang, maka Indonesia lebih cepat 4 jam, berarti di Indonesia jam 4 sore. Tidak mungkin kita berpuasa Arafah jam 4 sore, karena kita berpuasa subuhnya. Nah, makanya itu tidak selalu menentukan wukuf di Arafah itu dengan puasa Arafah. Karena perbedaan tempat terlihatnya hilal. Karena perbedaan waktu itu menentukan tempat terlihatnya hilal. Kemudian dalam putusan tarjih itu ada yang disebut dengan fatwa, ada yang disebut dengan putusan tarjih yang ditetapkan oleh munas tarjih yang hanya bisa dirubah dengan muktamar atau munas. Ada yang disebut dengan fatwa yang bisa dirubah dengan rapat sesama komisi fatwa tarjih. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah Muhammadiyah itu tidak taat ulil amri? Nah, karena dalam surat An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan orang pemimpin di antara kamu. Menurut Muhammadiyah, ulil amri di sini itu tidak mesti hanya pemimpin, atau di Indonesia disebut dengan presiden. Kalau di Indonesia disebut dengan 3, ada presiden secara eksekutif, ada DPR secara legislatif, ada ulama. Ulama inilah umara di atas umara, pemimpin. Nah, juga menteri agama itu adalah jabatan politis. Karena bisa saja nanti menteri agama itu dari Muhammadiyah. Bisa saja menteri agama itu dari Perti dan lainnya, karena jabatannya politis. Dan Muhammad Abduh mengatakan ulil amri itu juga disebut dengan pemimpin-pemimpin ormas Islam. Nah, jadi Muhammadiyah menilai ulil amri itu tidak hanya pemimpin yang dipegang oleh presiden saja, tapi juga dipimpin oleh ormas-ormas Islam, majelis ulama yang membidangi keagamaan, dan lain-lain. Untuk itu, perbedaan perayaan Idul Adha ini mari kita sikapi dengan bijaksana, tidak menimbulkan perpecahan, karena ini adalah dalam masalah khilafiyah furu'iyah. Dan selama khilafiyah itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus bersabar menghadapi perbedaan itu. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.